Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang PD linear tingkat N ya, masih lanjutan yang minggu kemarin. Di minggu kemarin itu ada PD linear tingkat N yang homogen, kemudian ada yang non-homogen. Nah, untuk yang homogennya, yang non-homogennya, itu sampai 3 cara kemarin kan kita sudah belajar. Yang pertama itu adalah cara pemisalan mundur. Kemudian cara yang kedua, karena cara pemisalan mundur itu membutuhkan langkah yang cukup panjang, lalu kita bisa menggunakan cara ini pecahan parsial. Jadi kita partisi-partisi dulu pecahannya, sehingga nanti bisa kita selesaikan per suku. Nah, lalu yang ketiga itu adalah menggunakan apa yang terakhir kemarin yang ketiga, variasi parameter ya. Oke, ya benar, variasi parameter dari fungsi komplementernya, konstanta C-nya itu bisa kita ganti menjadi konstanta L ya, untuk menemukan fungsi integral khususnya. Nah, itu 3 cara untuk menentukan solusi dari PD linear tingkat N yang non-homogen. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk cara lainnya, masih ada sekitar berapa lagi nih ya? Ada 2 cara lagi, tapi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu, ini learning outcome-nya, masih tentang ini ya, PD linear tingkat N yang non-homogen. Nah, ini cara berikutnya, cara yang keempat, yaitu dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Integral khusus dari PD FD Y sama dengan Qx dapat ditentukan dari hubungan yang dibentuk berdasarkan bentuk Qx. Jadi dari yang di sini, selain saya, siapa lagi admin ininya, hostnya atau co-hostnya? Tolong di-admit ya teman-temannya yang masuk supaya saya bisa. Ibu, Halo? Ibu doang Bu, hostnya Bu. Oh, saya aja, berarti saya yang bisa admit ya? Co-hostnya nggak ada? Iya Bu, tadi ibunya langsung saya jadiin host bukan co-host, jadi saya nggak bisa admit lagi. Oh, ya udah. Ya. Eh, nanti saya admit siapa yang masuk. Nah, jadi integral khusus dari yang ini tadi dapat Maaf Ibu, ya. saya bisa jadiin Ibu co-host terus PJ-nya host Bu sebentar ya Bu. Oke. Ini PDE kelas apa ya? Kelas apa? Kelas B? Kelas A Ibu. Sudah, Rizky? Sudah Bu. Oke. Ini sudah terrecord kan? Sudah. Oke, saya ulangi. Jadi integral khusus dari PD yang ini dapat ditentukan dari hubungan yang dibentuk berdasarkan bentuk Qx. Jadi YP-nya itu dari hubungan ini tadi ya. Kita lihat bagian yang ininya saja. YP itu sama dengan A R1X ditambah B R2X dan seterusnya ditambah dengan Z Rnx. Nah, di mana fungsi-fungsi R1, R2 sampai Rn itu adalah suku-suku dari fungsi Qx ini, ditambah dengan turunan-turunan yang muncul dari Qx. Nah, jadi nanti akan saya perlihatkan contohnya supaya lebih jelas. Dan AB kemudian sampai Z adalah konstanta yang akan ditentukan sedemikian sehingga FDY itu sama dengan Qx dari hubungan yang ini tadi ya. Dari yang ini kita peroleh hubungan yang ini, lalu R-nya itu adalah suku-suku dari Qx, dan ini adalah konstanta yang akan ditentukan. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Nah, begini maksudnya. Jadi, jika ada PD FDY sama dengan X kuadrat, maka ini dapat dibentuk hubungan yang seperti ini nih. Jadi, YP-nya itu adalah
AX kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, kita lihat pengertian yang tadi ya. Nah, ini di mana fungsi R1, R2, sampai Rn adalah suku-suku dari Qx ditambah dengan turunan-turunan yang muncul dari Qx. Berarti ini tuh suku dari Qx, lalu ditambah dengan turunan-turunannya. Nah, coba. Ini tadi Qx kan? Nah, jadi YP itu adalah sama dengan suku-suku dari Qx, kemudian ditambah dengan turunannya. Jadi kita misalkan ini suku yang pertama adalah X kuadrat ya. Ini AX-nya adalah konstanta tak tentu, boleh apa saja. Kemudian ditambah dengan BX. BX ini dari mana? Nah, kita lihat tadi pengertiannya, ditambah dengan turunannya, turunan dari suku sebelumnya. Misalnya di sini yang awal adalah X kuadrat. Maka turunannya kan 2X. Nah, 2 kan kita anggap menyatu dengan A ya, sebagai koefisien atau konstanta. Nah, lalu maka di sini akan menjadi X saja, pangkat 1. Nah, kemudian kalau kita turunkan lagi X ini, maka akan menjadi C saja di sini ya, suatu konstanta saja. Nah, gitu yang dimaksud dengan bentuk yang tadi tuh, teori yang tadi. Nah, kemudian untuk yang kedua, contohnya pada persamaan diferensial f dy sama dengan sin AX, nah dapat dibentuk YP-nya menjadi seperti ini. A sin AX, B cos AX. Nah, sebenarnya kan kalau cos ini, kalau diturunkan kembali kan jadi sin AX lagi kan, jadi berulang-ulang seperti itu. Nah, secara umum kita bisa tulis bentuknya adalah bentuk yang seperti ini nih. A sin AX tambah B cos AX. Karena kalau turunkan lagi, hasilnya akan tetap menghasilkan sin AX, kemudian cos AX dengan konstanta-konstanta yang ini ya. Nah, kemudian bagaimana dengan fungsi yang kalau diturunkan itu tidak akan berhenti gitu. Misalnya contohnya seperti ini nih. F dy sama dengan 1/x. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, kita tidak bisa menggunakan metode koefisien tak tentu, karena turunan-turunan dari super X selalu berubah tak terbatas. Jadi kan turunan dari super X ini negatif 1/x kuadrat, dan kemudian diturunkan lagi, dan seterusnya itu tidak akan ada habisnya gitu. Jadi bentuknya tak terbatas. Nah, kalau untuk bentuk yang seperti itu, maka kita tidak bisa menggunakan metode koefisien tak tentu. Nah, itu ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Lanjut ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa dipakai metode koefisien tak tentu seperti bentuk yang tadi, maka kita bisa memodifikasi bentuknya. Jadi yang pertama caranya adalah suku Qx juga merupakan suku fungsi komplementer. Misalkan U adalah suku Qx yang juga merupakan suku fungsi komplementer tersebut yang bersesuaian dengan M sebagai akar rangkap S. Nah, mungkin kalian kalau baca yang ini agak ini ya, maksudnya susah dipahami begitu, nanti kalau lihat contoh pasti paham. Nah, maka jadi U-nya itu adalah suku Qx yang juga merupakan suku fungsi komplementer. Ini ya yang perlu digarisbawahi. Ini yang bersesuaian dengan M sebagai akar pangkat S. Nah, yang bersesuaian dengan M sebagai akar pangkat S. Maka dalam membentuk YP-nya harus dimasukkan suku X pangkat S dikali dengan U. Nah, U tadi adalah suku Qx ya. Ditambahkan dengan suku-suku yang muncul dari turunannya. Nah, kemudian kalau seperti itu berarti misalnya contohnya kayak gini nih. D dikurang 2 dikuadratkan, kemudian D tambah 3 sama kali Y sama dengan eksponen 2X ditambah dengan X. Nah, jadi yang dimaksud dengan yang ini tadi itu adalah seperti ini. Nah, ini tuh YC-nya apa kalau untuk bentuk yang seperti ini? Masih ingat tidak bagaimana cara mendapatkan YC dari sini? YC-nya sama dengan apa? C1E pangkat 2X bukan, Bu? Nah, ya betul. Ini fungsinya rangkap atau tidak? Rangkap, Bu. Jadi nanti ada yang belakangnya C2X, pangkat 2X lagi. Oke. Misalkan seperti ini ya.
Misalkan seperti ini. Nah, jadi ini fungsi yang rangkap S misalnya. Jadi rangkap 2 begitu. Kemudian ini yang di bawahnya terlihat tidak ya? Oh, jadi tidak terlihat ya. Bentar. Saya cetak saja. Jadi yang di bawah itu adalah YP sama dengan AX kuadrat, kemudian eksponen 2X ditambah dengan B eksponen 2X, ditambah dengan C eksponen 2X, lalu ditambah dengan DX tambah dengan E. Nah, yang bersesuaian dengan bentuk yang YC di sini kan adalah yang ini nih. Dan ini adalah bentuk akar rangkap. Rangkap apa? Rangkap S kan? Sini jadi rangkap 2. Maka YP-nya itu harus dimasukkan suku X pangkat S dikali dengan U. Nah, U-nya tadi adalah ini, suku QX. U adalah suku QX. Berarti YP-nya itu kita masukkan suku QX-nya, yang ini kan. Nah, lalu X pangkat S. S-nya adalah rangkapnya tadi. Rangkapnya rangkap berapa kalau untuk ini? Berarti kan rangkap 2 kan. Makanya jadi AX kuadrat. Dikali dengan eksponen 2X. Kemudian ditambah dengan B eksponen, ini ada X-nya, sorry. Ada X-nya harusnya di sini. Karena turunannya ya. B X eksponen 2X. Jadi kita turunkan yang ini, maka ini jadinya X, sisanya di sini. Lalu kita turunkan lagi, jadi di sini jadi C eksponen 2X. Nah, yang ini tuh adalah untuk suku yang pertama di sini. Lalu bagaimana dengan ini? Nah, kalau ini sama caranya seperti yang tadi itu. Ini nih. Kalau ada F DY sama dengan X kuadrat, maka YP-nya sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi kita turunkan ya. Kalau di sini kan ada X nih, maka kita pakai dulu X-nya, berarti DX ditambah dengan E. Karena turunan dari X-nya kan 1 tuh, makanya jadi seperti ini. Turunan dari E kalau kita turunkan lagi kan jadi 0, maka berhenti di sini saja. Maka YP-nya adalah yang ini. Nah, itu yang dimaksud dengan yang nomor 1 ini. Di sini paham tidak maksudnya? Jadi kita misalkan U adalah suku dari QX yang juga merupakan suku fungsi komplementer. Kemudian kalau kita lihat di sini kan QX-nya yang ini nih. Kemudian suku fungsi komplementernya kalau kita lihat solusinya kan seperti ini nih, fungsi komplementer. Jadi termasuk juga bersesuaian ya dengan yang U tadi, yang QX tadi. Lalu yang bersesuaian dengan M sebagai akar rangkap S. Nah, ini kan kalau kita lihat dari bentuk faktornya, maka ini tuh rangkap S. Maka YP-nya harus dimasukkan suku XS kali U. Nah, jadi YP tadi harus dimasukkan yang ini. Tuh. Ditambah dengan suku-suku yang muncul dari turunannya. Jadi turunan yang ini kan, kemudian diturunkan lagi jadi ini. Lalu untuk yang bagian ininya, sama juga seperti tadi, ini DX, kemudian kita turunkan jadi EX, dan kalau kita turunkan kan jadi 0, jadi berhenti di sini saja. Saya pikir tidak masalah ya untuk yang ini. Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, yang kedua, suku QX adalah X pangkat R dikali dengan U, di mana U adalah suku fungsi komplementer yang bersesuaian dengan M sebagai akar rangkap S. Maka YP harus memuat suku X pangkat RS dikali dengan U ditambah suku-suku yang muncul dari turunannya. Ini tuh mirip yang barusan, nah cuman sekarang QX-nya adalah X pangkat R kali U. Kalau yang barusan kan QX-nya adalah U saja. Kita lihat contohnya, apa yang dimaksud dengan bagian yang kedua ini. Nih, jadi ini bentuk QX-nya. QX adalah X pangkat 2 kali eksponen 2X. Kemudian,
di sini YC-nya sama seperti tadi ya. YC-nya bisa kita peroleh eksponen 2X ditambah dengan X kali eksponen 2X begitu. Jadi ini tuh rangkap S. Rangkap S berarti di sini rangkap 2 kan. Nah, karena di sini rangkap 2, kemudian di sini ada pangkat 2, maka R-nya kan pangkat 2. Jadi ini adalah R-nya dan ini adalah S-nya. Maka nanti bentuk YP-nya harus memuat suku XR tambah S dikali dengan U. Nah, ini dia nih. Jadi harus memuat XR tambah S karena R-nya 2, kemudian S-nya 2, maka X pangkat 4 dikali dengan ininya, U-nya. Jadi U-nya di sini adalah ini nih, eksponen 2X. Gitu. Nah, kemudian ditambah dengan suku-suku yang muncul dari turunan-turunannya. Jadi suku yang muncul dari turunan-turunannya itu adalah turunan yang ini berarti kan. Turunan dari X pangkat 4 adalah X pangkat 3, turunan dari X pangkat 3, X pangkat 2, kemudian X pangkat 1, kemudian 1. Nah, jadi bentuk yang ini adalah untuk yang bagian pertama, bagian yang ini nih. Lalu untuk bagian yang kedua, suku yang kedua, itu penjabarannya adalah seperti ini. Nah, jadi YP-nya cukup panjang sampai konstanta tak tentunya sampai G. Ya, panjang seperti itu. Ini mirip yang tadi ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut ya, kalau tidak ada. Nah, contohnya seperti ini. Selesaikanlah PD D kuadrat dikurang 2D dikurang 3 kali Y sama dengan X tambah sin X. Nah, ini bentuk yang mana nih? Apakah bentuk yang, kalau diturunkan menjadi bentuk yang tak hingga? Atau bentuk yang seperti apa? Iya, yang pertama, Bu. Oke, coba kita lihat dulu ya persamaan karakteristiknya, sama seperti kita menyelesaikan yang dulu-dulu. Jadi diperoleh faktornya seperti ini, akar karakteristiknya ini, kemudian fungsi komplementernya ini, C1 eksponen 3X, C2 eksponen negatif X, karena ini bukan akar yang rangkap, maka bentuk penyelesaiannya seperti ini. Nah, integral khususnya itu untuk yang bagian ini. Nah, dari mana nih dapatnya? AX tambah B. Kemudian yang ini, C sin X ditambah D cos X dari mana? Ada yang tahu? Kalau yang AX tambah B berarti dari X-nya, Bu. Terus yang C sama D-nya itu dari yang sin-nya. Ya, ini dari sini. Betul sekali. Jadi kalau kita turunkan, kalau kita gunakan bentuk yang tadi itu, maka bentuk YP ini kita peroleh dari sini tadi ya. Jadi AX ditambah dengan turunannya, kemudian sin X juga kalau kita turunkan jadi cos X, kemudian kalau cosnya kita turunkan jadi sin X kan, makanya dia jadi berulang seperti itu. Nah, kemudian kalau kita turunkan ini, DYP sama dengan AX tambah C cos X dikurang D sin X. Ini tidak terlihat juga ya sampai ke bawah ya. Ini tuh turunan kedua. Sebentar. D kuadrat YP sama dengan ini berarti kalau kita turunkan untuk yang kedua kalinya berarti ini menjadi C sin X dikurang D cos X. Nah, kenapa kita turunkan hanya sampai 2 kali saja? Karena di sini PD-nya PD tingkat 2 ya. 2, maka diturunkan hanya 2 kali saja. Tujuannya apa? Coba kita lihat berikutnya ya. Kenapa perlu diturunkan seperti itu? Nah, dari sini, ini kan persamaan PD-nya tadi. Nih, kita substitusikan tadi apa yang sudah kita dapatkan. Ini YP-nya sudah diperoleh ini ya. Kemudian turunan pertamanya adalah yang ini dan turunan keduanya ini. Nah, tujuannya adalah seperti ini. Jadi
turunan kedua kali Y, kemudian turunan pertama, ini kali Y juga ya, dan seterusnya. Itu bisa kita substitusi jadinya. Jadi turunan keduanya terhadap turunan Y terhadap X, maksudnya turunan 2 kali, jadinya seperti ini. Kita ganti yang tadi itu. Nih, negatif C sin X, D cos X. Ini. Kemudian negatif 2D, maka 2 dikali D-nya tadi adalah yang ini, turunan yang pertama. A cos X dikurang D sin X. Karena 2D, maka 2A dikurang 2C cos X ditambah 2D sin X. Lalu dikurang dengan 3Y. 3Y tadi, karena Y-nya sama dengan ini, AX tambah B ditambah C sin X ditambah D cos X, maka tinggal kita kali dengan 3 saja. Jadinya 3AX dikurang 3B dikurang 3 sin X dikurang 3D cos X. Nah, coba saya ini tuh untuk yang ini. Lalu ini yang ini. Dan yang terakhir itu adalah yang ini. Nah, begitu. Nah, kemudian sama dengan X tambah sin X. Nah, yang ini kita kumpulkan, yang ada variabel X-nya kita kumpulkan, kemudian yang konstanta saja kita kumpulkan di satu suku, kemudian ini bisa kita kumpulkan juga yang ada sin X-nya, lalu yang ada cos X-nya, sehingga bentuknya seperti ini nih. Yang X tadi ini ya, nih. Nah, ke sini. Lalu 2A tambah 3B, yang ini sama yang ini. Kemudian yang sin. Ini. Mana lagi yang sin ini? Sama yang ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu berikutnya yang cos. Cos yang ini, sama ini. Nah, makanya jadi seperti ini. Tujuannya adalah agar kita bisa mencari nilai A, B, C, dan D. Nah, kalau ruas sebelah kanannya adalah X tambah sin X, maka untuk yang koefisien dari X, sebelah kanannya kan 1. Kemudian sebelah kirinya itu adalah 3A. Berarti dari sini kita bisa peroleh ini 3A, ini 1 kan di sini. Maka 3A sama dengan 1. Kemudian dari sini, negatif 2A tambah 3B sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena di sini konstanta nggak ada kan? Karena tidak ada konstantanya, jadi ini sama dengan 0. Nah, tadi A-nya sama dengan sepertiga. Kita substitusi ke sini. Lalu kita kali dengan 2, maka nanti kita dapat B-nya adalah negatif 2/9. Kemudian, persamaan berikutnya bisa kita peroleh dari sini adalah ini nih, yang untuk sin X-nya. 4C dikurang 2D. Nah, sin X-nya di sini kan koefisiennya 1. Di sini ya, sebelah kanan itu ada koefisien 1, sehingga kita bisa bentuk seperti ini, yang nih. Nih, kita pindahin ke sini. Lalu untuk yang cos, karena di sebelah kanan cosnya tidak ada, maka 4D ditambah 2C, negatif 4D ditambah 2C, sama dengan 0 jadinya. Nah, kita lakukan eliminasi sehingga bentuknya menjadi 10D sama dengan 1, D-nya 1/10, dan C-nya adalah negatif 1/5. Nah, begitu. Jadi, YP tadi bisa kita substitusikan nilai konstanta-konstantanya. Ya, kita masukkan nilai A, kemudian B, C, dan D yang sudah kita peroleh. Maka jadinya seperti ini. Potong juga ya. Nah, ini YP-nya. Kemudian untuk solusi umumnya bagaimana? Penyelesaian umumnya berarti sama seperti yang kemarin-kemarin, YC ditambah dengan solusi komplementer ditambah dengan solusi khususnya tadi. Jadinya seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Bisa dipahami? Ya, tidak ada masalah ya. Kalau tidak bersuara berarti saya anggap tidak ada masalah. Nah, berikutnya ada metode singkat namanya. Metode singkat ini
adalah untuk bentuk yang seperti ini nih. Integral khusus dari PD FDY sama dengan QX untuk bentuk tertentu dapat menggunakan rumus yang seperti ini. Jadi bentuknya adalah jika QX berbentuk eksponen AX, maka YP sama dengan 1 per FD dikali dengan eksponen AX, kemudian sama dengan 1 per FA dikali dengan eksponen AX. Ini tuh bentuk yang paling mudah kita kerjakan ya. Kalau QX-nya sama dengan eksponen AX. Kalau QX-nya sama dengan eksponen AX, kita tinggal mengganti ini D yang di sini dengan A. Jadi A-nya itu ini ya, kita ganti. Nah, dengan syarat FA-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya yang ini nih. Nah, D pangkat 3 dikurang 2D kuadrat dikurang 5D ditambah 6 dikali dengan Y sama dengan eksponen 4X. Bentuk yang seperti ini kan A-nya sama dengan 4 kan? Sama dengan 4. Nah, lalu bagaimana cara kita menyelesaikannya? Berarti pertama kali kita harus cari dulu ininya, faktornya. Dari persamaan karakteristiknya ya. Jadi faktor dari D pangkat 3 dikurang dengan 2D kuadrat dikurang 5D tambah 6. Nah, sama seperti kemarin boleh pakai Horner, boleh juga pakai pembagian ya. Jadi kalau kita misalkan di sini saya ambil D kurang 1, maka sisanya itu adalah D kuadrat, kemudian dikurang D ditambah 6. Benar nggak nih? D kuadrat kali D. Betul ya? Kalau ada yang salah nanti tolong diingatkan ya. Nah, sama dengan eksponen 4X. Kemudian yang ini masih bisa kita faktorkan lagi. Jadinya adalah D kurang 1. Kemudian berikutnya D tambah 2. Lalu D kurang 3. D kurang 3 kali Y sama dengan eksponen 4X. Nah, begitu. Jadi, dengan bentuk yang seperti ini, kita bisa membuat bentuk YP-nya jadi bentuk yang seperti ini tadi. Berarti YP-nya sama dengan 1 per FD. Nah, karena karena QX-nya berbentuk eksponen AX, nih QX-nya berbentuk eksponen AX, maka kita bisa mengganti D-nya ini dengan A. Jadi, bentuknya adalah 1 per FD. Maka D kalau diganti dengan A jadinya 1 per FA. Jadinya itu kita ganti ini dengan A, A-nya adalah 4, berarti kan di sini A-nya sama dengan 4. Berarti 4 kurang 1, 3, kemudian 4 tambah 2, 6, lalu D kurang 3, 1, kemudian dikali dengan eksponen 4X. Nah, maka hasilnya berapa nih? 3 kali 6, 14 ya. 1 per 18 eksponen 4X. Nah, jadi cukup begitu saja kalau untuk yang seperti ini. Jadi kita bisa dengan gampang mencari YP-nya ya. Nah, untuk yang nomor 2 itu caranya bentuk ininya sama ya, FD-nya sama. Kemudian di ruas yang sebelah kanannya. Ternyata di ruas sebelah kanan kalau kita lihat secara langsung begini, bentuknya itu ada bentuk yang ini tidak ada dalam bentuk eksponen pangkat berapa gitu. Bukan dalam bentuk eksponen AX. Oleh karena itu, kita bisa ubah bentuk yang ini tuh menjadi dalam bentuk eksponen semuanya. Jadi ini akan menjadi eksponen 2X. Kita jabarkan dulu ya, ditambah dengan 6 eksponen 2X, lalu ditambah dengan 9 kan. Nah, kalau kita jabarkan jadinya bentuk seperti ini. Nah, kita bisa membuat yang 9 ini menjadi bentuk eksponen AX. Caranya adalah dengan menjadikan A-nya sama dengan 0. Jadi eksponen 0 begitu, 0x. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kan kita sudah bisa menggunakan
cara yang tadi itu, YP. Jadi kita cari YP-nya satu-satu ya, untuk eksponennya ini eksponen 2X, kemudian ini eksponen 2X sama ya, kemudian ini eksponen 0X. Nah, jadi caranya sama seperti tadi. Jadi YP-nya kita cari satu-satu dari yang ini, nah kemudian barulah kita peroleh YP secara keseluruhan. Kemudian berikutnya, untuk yang ketiga ini, D pangkat 3 dikurang, masih sama ya D-nya. Luas di sebelah kanannya adalah eksponen 3X. Nah, kalau yang ini bagaimana nih? Apakah bisa kita langsung gunakan bentuk yang ini atau tidak? Bisa tidak? Nggak bisa, Bu. Kenapa tidak bisa? Karena nanti penyebutnya 1/0. Karena penyebutnya 1/0. Oke, karena faktornya tadi adalah ini ya, ada D kurang 3. Nah, untuk yang seperti itu, yang D kurang 3 itu tidak kita libatkan. Jadi maksudnya seperti ini. Coba saya tekan dulu. Oh, di sini deh. Di sini aja. Jadi kita bisa buat YP-nya menjadi 1/D kurang 3, kemudian dikali dengan 1/D kurang 1, yang faktornya tadi ya. Nih. Kemudian D tambah 2. Lalu dikali dengan eksponen 3X. Nah, kenapa ini dipisahkan dari penyelesaian? Karena ini A-nya sama dengan 3. Sama dengan 3 akan menyebabkan ini menjadi pembaginya sama dengan 0. Ya. Jadi tidak bisa kita keluarkan yang itu. Maka yang akan kita proses dengan menggunakan cara yang ini adalah yang di dalam kurung saja. Yang ini nih. Jadi yang di dalam kurung itu bisa kita sederhanakan. Yang ini tetap ya. Kemudian dalam kurung bisa kita sederhanakan menjadi karena ini pangkat 3, maka 3 kurang 2, 3 kurang 1, 2, kemudian 3 tambah 2, 5, jadi 1/10 ya, 1/10 eksponen 3X. Nah, bentuk yang kayak gini, itu bisa kita selesaikan menggunakan cara yang minggu kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, terserah mau pilih cara yang mana. Jadi, kita menggunakan bentuk QX yang berbentuk eksponen AX itu hanya untuk yang bagian sini saja. Nah, selebihnya bisa kita gunakan cara biasa ya. Nah, begitu. Nanti coba di rumah bagaimana penyelesaiannya. Ini cuma untuk menunjukkan bagaimana cara mengubah bentuk YP-nya ya dengan menggunakan bentuk yang pertama ini, bentuk yang seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada bentuk yang berikutnya, yaitu jika QX berbentuk sin AX tambah B atau cos AX tambah B. Nah, maka kalau ada bentuk QX yang seperti itu, YP-nya akan menjadi seperti ini nih. YP sama dengan 1/FD kuadrat sin AX sama dengan 1/negatif A kuadrat sin AX. Nah, kalau untuk cos yang seperti ini ya, cos yang kayak gini, jadi identik lah dengan ini. Asalkan syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Atau F negatif A kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya kayak gini. D kuadrat dikurang 4Y sama dengan sin 3X. Nah, persamaan karakteristiknya, D kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Akar karakteristiknya 2 dan negatif 2. Kemudian untuk fungsi komplementernya, YC sama dengan C1 eksponen 2X, C2 eksponen negatif 2X ya. Karena ini bukan akar yang berulang atau akar angka. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian untuk integral khususnya, YP sama dengan 1/FD dikali dengan sin 3X. Nah, karena ini adalah bentuk yang saya sebutkan tadi, nih ya, QX-nya berbentuk sin AX atau cos AX, maka kita bisa langsung gunakan bentuk yang ini. Jadi 1/F negatif A kuadrat. Nah, 1/F negatif A kuadrat ya, sin 3X. Jadi kita bisa ganti yang D kuadrat ini menjadi negatif A kuadrat.
sekarang A-nya itu adalah yang ini nih, 3. Ini A-nya. Ini A-nya. Banyak yang baru masuk ya. Ini A-nya, maka 1 per negatif A kuadrat, berarti 1 per negatif 3 kuadrat dikurang 4, kemudian sin 3X. Jadinya 1 per negatif 13 sin 3X. Nah, jadi penyelesaian umumnya itu adalah YC-nya ditambah dengan YP. Yang ini tadi ditambah dengan ini. Nah, itu penyelesaian umumnya. Ya, cukup sederhana juga kalau untuk yang ini ya. Dengan cara tadi bentuk QX-nya sin AX atau sin AX tambah B atau cos AX tambah B. Di sini B-nya sama dengan 0. Oke. Saya pikir ini cukup sederhana ya. Tidak ada pertanyaan ya. Berikutnya. Nah, ini contoh untuk yang berikutnya. Mirip dengan soal yang tadi juga ya. Tapi ini untuk cos sebagai QX-nya. Nah, D pangkat 4 ditambah 10D kuadrat ditambah 9Y sama dengan cos 2X tambah 3. Persamaan karakteristiknya ini, lalu kita cari akar-akarnya. Jadi ini ada akar yang imajiner nih. Ada akar imajiner semuanya ya. Nah, kalau imajiner berarti fungsi komplementernya seperti yang kita pelajari minggu kemarin, ini C1 cos X, C2 sin X, kemudian C3 cos X, C4 sin 3X. Nah, bagaimana dengan integral khususnya? Kalau kita menggunakan bentuk yang tadi itu, maka kita bisa mengganti D-nya dengan negatif A kuadrat ya. Nah, jadinya bentuknya adalah seperti ini. Karena A-nya adalah 2, maka di sini akan menjadi seperti ini. Negatif 4 tambah 1, kemudian negatif 4 tambah 9. Cos 2X tambah 3. Nah, ini jadi 1 per negatif 15 cos 2X tambah 3. Lalu bagaimana dengan solusi umumnya? Solusi umumnya berarti ini ditambah dengan solusi dari integral khususnya. Ini. Nih, ditulis. Mungkin tidak kelihatan di sana. Tutup. Oke, ada masalah sampai di sini untuk yang ini? Oke, tidak ada ya. Nah, bagaimana dengan kalau persamaan karakteristiknya setelah kita faktorkan, ternyata, bukan setelah difaktorkan. Kalau kita lihat di sini, persamaan karakteristiknya itu adalah D kuadrat ditambah 3D dikurang 4 sama dengan 0. Nah, tadi aturannya berlaku untuk yang pangkatnya bagaimana? Coba kita lihat nih. Untuk yang pangkatnya genap ya. Untuk pangkatnya genap. Pangkat 2 nih. Sedangkan untuk yang ini, yang contoh yang ketiga ini, ada D-nya pangkat 1. Jadi, untuk yang D pangkat 1, kita biarkan saja. Jadi, aturan yang kita pakai tadi itu hanya berlaku untuk yang pangkat 2 saja. Oke, kita lihat persamaan karakteristiknya menjadi seperti ini ya. Akarnya adalah negatif 4 sama 1. Kalau saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Kemudian YC-nya maka akan menjadi dari sini, ini seperti biasa ya. Nah, YP-nya 1 per D kuadrat, 1 per FD ya, ditambah 3D dikurang 4 sin 2X. Ini jadinya yang kita ganti itu adalah yang D kuadrat saja, karena tadi aturannya berlaku cuma untuk yang D kuadrat ya. Jadi negatif 4 ditambah 3D dikurang 4 sin 2X. Nah, lalu ini akan menjadi 1 per 3D dikurang 8 sin 2X. Kemudian dikali dengan dengan akar sekawannya, atau dengan 3D ditambah 8 dibagi dengan 3D ditambah 8. Tujuannya adalah nanti supaya yang penyebut ini ada kuadratnya. Nah, gitu. Jadi kan nanti ini akan menjadi 9D kuadrat ya, dikurang dengan 64. Nah, jadinya seperti itu untuk bagian sebelah sini. Berarti bisa kita gunakan kembali aturan yang barusan. Nah, untuk yang D-nya, coba kita lihat. Paham nggak yang saya maksudkan? Ini tidak terlihat nih. Jadi itu kan akan menjadi 3D tambah 8 per 9D kuadrat dikurang 64 sin 2X. Nah, begitu maksudnya.
Jadi kalau bentuknya seperti ini kan ada D kuadratnya itu. Kalau sudah ada D kuadratnya seperti itu, tinggal kita substitusi saja nilai negatif A kuadratnya. Nah, karena A-nya itu sama dengan 2, maka negatif A-nya 3D tetap kita tulis seperti biasa ya. 3D ditambah 8, kemudian dibagi dengan 9 dikali negatif 4, dikurang 64, sin 2X. Lalu ini akan menjadi 3D tambah 8 dibagi dengan negatif 100 ya, sin 2X. Nah, apakah ini sudah merupakan solusinya? Belum, karena masih ada D-nya. Jadi D ini kan turunan ya. Jadi kita bisa menurunkan ini. Jadi 3D sin 2X. Nah, lalu 8 sin 2X. Dibagi dengan negatif 100. Nah, kemudian turunan dari sin 2X adalah cos 2X. Nah, ini berarti bisa jadi 6 nih. Cos 2X. Lalu ini tetap 8 sin 2X karena tidak ada turunannya kan. Dibagi dengan negatif 100. Nah, inilah yang disebut dengan YP. Jadi, penyelesaian umumnya, PU-nya itu Y sama dengan YC ditambah YP. Jadi yang ini tadi ditambah dengan ini. Gitu. Nah, ini dia nih. Nih hasilnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk soal Bu, ini, ya. ini cuman berlaku kalau misalnya bentuknya AX, sinnya AX plus B ya Bu, nggak bisa sin pangkat min X gitu ya Bu. Oh, nggak bisa. Cuman untuk yang bentuknya seperti ini. Seperti aturannya tadi ya. Nih. Tuh. Terima kasih Bu. Oke. Nah, lalu ada lagi yang mau ditanyakan untuk yang ini? Cukup? Yang lain ada pertanyaan tidak? Apakah masih tidur? Yang lain? Pagi-pagi kayak gini emang enak tidur ya, apalagi kalau hujan. Oke, berikutnya bentuk yang ketiga. Jika Qx-nya berbentuk X pangkat M, maka YP-nya sama dengan 1/FD X pangkat M sama dengan ini. Nah, ini kalau kita perhatikan, itu pangkatnya naik. Jadi dari D pangkat 0, kemudian D pangkat 1, lalu D pangkat 2, dan seterusnya sampai D pangkat M. Dikali dengan XM. Syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi konstantanya itu harus selalu ada di sini ya. Yang diperoleh dengan menguraikan 1/FD dalam pangkat naik dan menghilangkan suku DN dengan N-nya lebih dari M. Karena DN XM sama dengan 0. Untuk N-nya lebih dari M. Oke, mungkin kalau baca kayak gini kalian ini ya kurang bisa dipahami ya. Coba kita lihat contohnya bagaimana. Nah, ini contohnya. Selesaikan PD 2D kuadrat ditambah 2D ditambah 3 kali Y sama dengan X kuadrat tambah 2X dikurang 1. Nah, ini persamaan karakteristiknya. Ini ya, 2D dikuadratkan ditambah 2D kuadrat ditambah 2D ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian akar karakteristiknya, karena ini definit positif tuh, jadi akar-akarnya seperti ini nanti ya, ada yang berakar imajiner, maka akan menjadi seperti ini akarnya. Dan fungsi komplementernya untuk untuk akar yang imajiner, nah bisa menggunakan cara seperti yang minggu lalu, jadinya seperti ini. Kemudian untuk fungsi khususnya, jadinya 1/FD. FD-nya ini kan, 2D kuadrat tambah 2D tambah 3, dikali dengan ini, X kuadrat tambah 2X dikurang 1. Nah, kemudian, ini yang disebut dengan mengubah bentuk 1/FD menjadi pangkat naik gitu. Awalnya kan D kuadrat tambah 2D tambah 3, tuh 1/2D kuadrat ditambah 2D tambah 3. Dan sekarang, dia tidak dalam bentuk pembagian lagi, kita ubah dalam bentuk pangkat naik. Jadi pangkat D-nya naik dari pangkat 0, kemudian pangkat 1, lalu pangkat 2. Nah, caranya adalah dengan
melakukan pembagian. Jadi kan 1 ini itu tuh 1 dibagi dengan 2D kuadrat ditambah 2D tambah 3. Nah, caranya adalah yang pertama kali kita lakukan pembagian ini dengan ini nih, 1 dengan 3. 1 dengan 3 berarti kita bisa tulis 1/3 di sini sebagai hasilnya. Jadi, kita kalikan 1/3 dengan 2D kuadrat, lalu kita kalikan 1/3 dengan 2D, kita kalikan 1/3 dengan 3. Atau kita mulai dari sini boleh, 1, 2, 3, supaya nanti ini kalau kali ke sini kan 1 tuh. Kemudian 1/3 dikali dengan 2D, berarti 2/3, tambah 2/3D ya. Kemudian 1/3 dikali dengan 2D kuadrat, berarti 2/3 D kuadrat. Lalu kita kurang. Nah, 1-nya habis, kemudian ini akan menjadi 2D, 2/3D, negatif 2/3 D kuadrat. Nah, sama dengan yang tadi, kalau tadi kan kita bagi ini nih, 1 dengan 3. Nah, ini juga seperti itu. Kita bagi yang ini dengan 3. Tujuannya nanti supaya pangkat D-nya itu naik gitu. Jadi dari D pangkat 0, D pangkat 1, dan seterusnya. Kemudian kalau kita ambil seperti ini, berarti kan 2D negatif 2D per 3 dibagi dengan 3, maka akan menjadi negatif 2/9D. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Lalu, caranya sama seperti tadi. Kali ke sini, kali ke sini, kali ke sini. Nah, itu. Kalau kita kalikan negatif 2/9D dikali dengan 3, maka akan menjadi negatif 2/3 ya. Kemudian kita kalikan ke sini, negatif 2/9D dikalikan dengan 2D, maka akan menjadi negatif 4/9 ya, 4/9 D kuadrat. Nah, yang ketiga ini, negatif 2/9D dikali dengan 2D kuadrat. Jadinya adalah negatif 4/9 D pangkat 3. D pangkat 3. Nah, nih, kita kurang lagi. Berarti yang ini habis, sisanya adalah negatif 2/9 D kuadrat ditambah 4/9 D pangkat 3. Kemudian berikutnya, ini D, masih D ya. Sekali lagi, ini dibagi dengan ini. Jadinya adalah negatif 2/9 D kuadrat dibagi dengan 3, maka akan menjadi negatif 2/27 D kuadrat. Nah, kita lakukan perkalian sama seperti tadi. Jadinya, oke. Tidak usah kita lanjutkan juga bisa sebenarnya karena di sini sudah sampai pada hasil D-nya pangkat 2. Kenapa kita berhenti pada D pangkat 2? Karena tadi pangkat paling tinggi untuk QX-nya adalah pangkat 2 nih. Jadi kita akan berhenti pada D pangkat 2 juga. Kalau misalnya kita lanjutkan sampai D pangkat 3, nanti kalau kita turunkan maka akan jadi 0 juga kan. Karena di sini sampai X pangkat 2 begitu. Nah, lalu berikutnya, kalau sudah seperti itu, berarti kan kita bisa mengganti yang ini tadi, 1/2D kuadrat ditambah 2D, ditambah dengan 3, diganti dengan yang kita peroleh ini tadi nih. 1/3 dikurang 2/9D dikurang 2/27D kuadrat dikali dengan ini. X kuadrat tambah 2 dikurang 1. X kuadrat tambah 2X dikurang 1. Nah, begitu. Bisa dipahami ya, untuk pembagiannya bisa? Oke, saya lanjut ya. Nah, setelah itu, coba saya lihat dulu. Ini kita kali ke sini. Ini kita kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini ya. Sehingga diperolehlah bentuk yang seperti ini. Nih. Lalu, karena di sini masih ada D, ini masih ada D, nah kita bisa lakukan
D ini kan artinya turunan kan. Nah, lakukan turunan. Ini kan tidak ada turunannya, berarti tetap. Lalu yang ini ada turunan ini, turunan pertama ya. Jadinya adalah 2X ditambah 2, turunan dari ini, 1 kali. Kemudian untuk yang ini, turunan pertamanya ini tadi 2X tambah 2. Kalau kita turunkan lagi, karena ini D pangkat 2, maka turunan 2 kali. Turunan dari 2X tambah 2 sama dengan 2. Gitu. Jadi kalau disederhanakan, hasilnya adalah ini. Maka penyelesaian umumnya adalah ini. YC ditambah dengan YP. Gitu. Ada masalah sampai di sini? Oke. Kalau tidak ada masalah, saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, D pangkat 3 dikurang 4D kuadrat ditambah 3D dikali Y sama dengan X kuadrat. Persamaan karakteristiknya seperti ini. Akarnya kayak gini. Lalu fungsi komplementernya ini seperti biasa ya. Kemudian integral khususnya YP sama dengan 1 per D dikali D kuadrat dikurang 4D tambah 3. Kenapa kita perlu faktorkan seperti ini? Kira-kira kenapa? Nah, coba ya. Perhatikan yang ini nih. Kalau kita perhatikan FD-nya, D pangkat 3 dikurang 4D kuadrat ditambah 3D, ini tuh belum ada konstantanya. Sedangkan untuk fungsi naik tadi, A0-nya itu harus ada, tidak boleh sama dengan 0. Coba kita cek kembali. Nih. Jadi untuk membuatnya ke dalam bentuk fungsi naik, harus ada A0-nya. A0-nya tidak boleh sama dengan 0. Harus ada konstantanya, begitu. Kalau yang soal yang pertama tadi, kita langsung ada nih. Jadi bisa kita langsung bagi gitu. Sehingga dibentuk sehingga diperolehlah ini fungsi naik tadi. Nah, sekarang kalau yang ini tidak ada konstantanya. Jadi kita bisa keluarkan terlebih dahulu. Nih ya. Nih, keluarkan D-nya terlebih dahulu sehingga di dalam yang ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat yang naik tadi ya. Kemudian bagaimana dengan D yang ini? D yang ini ya udah kita biarkan saja, tidak kita apa-apakan. Jadi yang kita lakukan proses ini tadi, yang pangkatnya naik itu adalah bagian yang ini saja. Nih. Jadi yang diubah itu bagian ini saja. Jadi kita pisahkan seper D-nya, seper D, kemudian yang 1 per D kuadrat dikurang 4D ditambah 3 itu kita ubah menjadi yang pangkat naik tadi ya. Nih. Caranya sama seperti tadi. Jadi 1 dibagi dengan D kuadrat dikurang 4D ditambah 3. Nah, maka hasilnya dengan proses yang sama seperti tadi akan menghasilkan bentuk yang seperti ini. Begitu. Jadinya seperti ini ya. Dikalikan X-nya ke dalam, kemudian diturunkan. Yang ini turunan pertama dari X kuadrat adalah X ya, 2X. 2X dikalikan ke 4/9 jadinya 8/9X. Lalu berikutnya yang D kuadrat, kita kalikan ke sini, maka kita turunkan 2X-nya 2 kali. Turunan dari, kita turunkan X kuadratnya 2 kali. Turunan dari X kuadrat 2X, turunan dari 2X berarti 2 ya. Maka ini akan menjadi 26/9. Yang bagian ininya tetap 1/3 X kuadrat ya, karena tidak ada D-nya juga. Nah, maka YP-nya sama dengan integralnya. Kenapa sama dengan integralnya? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa sama dengan integral yang ini? Karena sepertinya. Karena ada seper D-nya. Karena harusnya itu kan YP
ini, D-nya kan bisa kita kali ke ruas sebelah kanan ya. Jadi kan turunan YP itu sama dengan 1/3 X kuadrat ditambah 8/9X, kemudian ditambah 26/27. Nah, artinya kalau turunannya diketahui ini, maka kalau kita mau cari YP-nya saja, berarti kan integral dari turunan, hasil dari turunan tersebut kan, integral dari ini. Sehingga diperolehlah hasil pengintegralannya yang ini. Nah, inilah YP-nya. Sehingga penyelesaian umumnya itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya adalah YC ditambah YP. Jadi YC-nya ini, YP-nya adalah yang ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, berikutnya itu adalah jika Qx berbentuk eksponen Px. Jadi ini tuh ada eksponen Ax, kemudian ada Vx. Kalau yang tadi, yang ruas sebelah kanannya cuma ada eksponen Ax saja kan, bentuk yang keberapa tadi tuh. Nah, sehingga bisa diganti A-nya, D-nya menjadi A, kalau untuk bentuk yang tadi. Nah, sekarang berbentuk eksponen Ax dikali dengan Vx, jadi ada fungsi lagi setelah eksponen X-nya. Maka untuk bentuk yang seperti ini, kita mempunyai bentuk YP-nya kayak gini nih. Jadi, eksponennya dipindahin ke depan, nih, begini. Lalu, kemudian yang D ini ditambahkan dengan A. Maka jadinya seperti ini. Jadi eksponen AX dikali dengan 1/FD ditambah A dikali dengan PX. Jadi bentuknya kayak gini ya. Nah, berikut contohnya. D kuadrat dikurang 4 dikali G sama dengan X kuadrat eksponen 3X. Samaan karakteristiknya adalah seperti ini. Sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah ini. Fungsi komplementernya seperti biasa ya. Tidak ada masalah, saya pikir untuk fungsi komplementer. Jadinya Y-nya sama dengan C1 eksponen 2X, C2 eksponen negatif 2X. Dari sini. Lalu, integral khususnya, karena bentuknya tadi seperti yang saya sebutkan, maka kita bisa pindahkan yang eksponen ini ke depan. Jadi tidak ikut dioperasikan ya. Nah, eksponen 3X-nya kita pindahkan ke depan, lalu A-nya kan 3 kan, jadi D-nya kita tambahkan dengan 3, D tambah 3 dikuadratkan dikurang dengan 4. Nah, sehingga jadinya bentuknya seperti ini, kita jabarkan D tambah 3 kuadratnya, jadinya kayak gini. Nah, ini sama seperti yang tadi, pangkat naik, bentuk pangkat naik. Jadi lakukan pembagian seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga bentuknya akan berubah menjadi bentuk yang seperti ini. Kemudian dikalikan X kuadratnya ke dalam, kemudian untuk yang ini akan menjadi 1/5 X kuadrat. Ini tinggal kita turunkan X kuadratnya jadi 2X kan, maka jadi 12/25. Ini diturunkan 2X-nya, X kuadratnya 2 kali, berarti jadi 2 kan turunannya, maka akan menjadi 31 kali 2, 62. Gitu. Nah, karena YP-nya sudah dapat, YC-nya juga sudah dapat, maka penyelesaian umumnya adalah, ini bukan YC ya, Y sama dengan YC ditambah dengan YP. Gitu. Ya, ada masalah ya untuk ini. Nah, kemudian contoh yang kedua. Ini tuh bentuk eksponen yang Qx-nya adalah eksponen X dengan sin 2X. Jadi ada gabungan antara eksponen, lalu ada sin 2X. Kita lihat ya solusinya. Ini sama seperti biasa, sampai di sini. Kemudian YP-nya bentuknya seperti ini.
Lalu kalau bentuknya seperti ini berarti kan X-nya bisa kita kedepankan. Kemudian apa namanya D-nya berarti karena pangkat eksponennya 1X kan, berarti D tambah 1, kemudian dikali dengan 2 kali D tambah 1, tambah 4 sin 2X. Nah, begini. Lalu, ini kalau kita perhatikan, ini bentuk yang bentuk sinus tadi. Sin 1 per FD kali sin AX ditambah B atau 1 per FD kali cos AX tambah B. Jadi bisa kita apa namanya? Bisa kita operasikan dulu. Mencoba bagaimana caranya untuk yang ini? Bagaimana caranya D kuadrat ditambah 4D tambah 7 menjadi 4D tambah 3? Dengan proses yang seperti tadi tuh. Ini ke sini, bagaimana caranya? Ada yang tahu? Yang Ya. D kuadratnya itu dari ini, dari sin 2X. Itu kan sama dengan sin AX. Oke, jadi sin 2X itu adalah dari sini ya. Kemudian di... harusnya bukannya negatif ya. Negatif apa positif tadi? Bentar, saya jadi ragu. Kan negatif nih. Ya kan negatif, apakah saya yang keliru? Oh iya, ya. Astagfirullahaladzim. Ya betul. Makanya jadi 3. Jadi maksudnya, ini kan memang negatif. Kan negatif 2 kuadrat ya, berarti ini negatif 2 kuadrat kan jadi negatif 4. Ditambah dengan 7, makanya jadi 3. Oke, udah betul ya? Tuh, oke. Jadinya seperti itu. Yang lain bisa paham maksud saya? Dan seterusnya sama caranya seperti yang tadi. Ini kita kali dengan 4D dikurang 3 supaya nanti di bagian bawahnya ini ada bentuk D kuadrat ya. Sehingga kita bisa gunakan lagi bentuk yang seperti ini tadi. Nah, 4D dikurang 3 dibagi dengan 16D kuadrat dikurang 9 sin 2X. Nah, lalu kita ganti lagi yang D kuadratnya dengan negatif 4 ya. Negatif 4 dikali dengan 16 kemudian dikurang dengan 9. Jadinya adalah negatif 73. Nah, kemudian ini kita kali ke sini. Kalau kita kalikan ke sini turunan dari sin 2X kan sama dengan 2 cos 2X ya. Maka kalau kita kali ke sini jadinya 8 cos 2X. Nah, ini tetap dikurang dengan 3 sin 2X. Eksponennya tetap dibagi dengan negatif 73. Ini ada pembagian di bawah yang cuma tidak kelihatan nih. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, berarti penyelesaian umumnya YC ditambah dengan YP. Nah, begitu. Cara berikutnya adalah bentuk yang ini, QX yang berbentuk XVX, maka YP-nya sama dengan 1 per FD dikali dengan X dikali dengan VX. Nah, ini akan sama dengan X dikali dengan 1 per FD kali VX dikurang dengan turunan dari FD, kemudian dibagi dengan FD kuadrat dikali dengan PX. Tapi cara yang ini tuh langkahnya panjang. Jadi untuk menyelesaikan PD tingkat N yang non-homogen, tidak disarankan untuk memakai ini. Tapi kita perlu mengetahui teorinya ya. Karena ini tuh bentuknya panjang. Oke, di sini juga tidak diberikan contoh bentuk yang seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian ketemu QX-nya sama dengan berbentuk seperti ini nih,
bisa menggunakan cara yang seperti ini juga. Oke ya. Ini contohnya, selesaikanlah PD yang ini. Nah, coba silakan dikerjakan.